Karena tak kunjung disetujui, Pak Prabowo meminta izin berkali-kali kepada Pak Jokowi untuk menjadikan Mas Gibran sebagai cawapresnya. Dan apakah kalian tahu bahwa sebetulnya ada balas budi politik Pak Jokowi kepada Pak Prabowo Subianto? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu diberikan kelancaran dan nikmat panjang umur tentunya. Bertemu lagi kita dalam acara Balik Bahas Politik. Tema video kali ini adalah satu alasan fundamental yang menjadikan Mas Gibran sebagai cawapres Pak Prabowo Subianto. Kita tahu, publik menilai ketika Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo adalah bentuk daripada haus kekuasaan Pak Jokowi katanya. Dan juga ini bentuk kekecewaan Pak Jokowi kepada Ibu Mega dan PDIP yang katanya meminta 3 periode tetapi tidak dikabulkan. Dan itu adalah hanya isu. Karena yang benar adalah Pak Jokowi sama sekali tidak meminta 3 periode kepada Ibu Megawati. Ini dibenarkan dengan pernyataan Ibu Puan Maharani bahwa yang namanya permintaan isu 3 periode Pak Jokowi itu adalah tidak benar. Ini yang menyampaikan Ibu Puan loh, orang elit PDIP, Ketua DPP PDIP yang merupakan anak daripada Ibu Megawati. Kemudian isu yang berkembang juga katanya kalau Mas Gibran yang jadi cawapres Pak Prabowo maka untuk mengamankan legasi Pak Jokowi dan juga mengamankan program-program unggulan seperti IKN dan seterusnya. Ini juga menurut saya keliru. Jadi begini penjelasannya. Pak Jokowi itu mau dengan Pak Ganjar ataupun dengan Pak Prabowo sama saja. Sama-sama dekat dengan Pak Jokowi. Bahkan Pak Ganjar lebih dekat baik secara emosional maupun secara kepartaian gitu. Dulu itu Pak Ganjar sebagai tim pemenangan Pak Jokowi. Kemudian juga pada 2022 akhir sampai 2023 awal ya, Pak Ganjar itu sering di-endorse oleh Pak Jokowi sehingga elektabilitasnya meroket. Artinya kalau hanya soal legacy, Pak Jokowi juga bisa dekat dengan Pak Ganjar atau Pak Prabowo. Dan kita tahu bahwa pada awal-awal tahun 2023 ini, Pak Jokowi kita lihat lebih cenderung mendukung Pak Ganjar. Kemudian berjalannya waktu Pak Jokowi lebih menarik diri ke tengah, nampaknya bermain dua kaki. Di satu sisi mendukung Pak Prabowo, di satu sisi mendukung Pak Ganjar. Dan ini fakta yang tidak bisa dibantah, fakta perjalanan politik Pak Jokowi di 2023 ini. Dan pada akhirnya saat ini kita semua sepakat bahwa Pak Jokowi pasti mendukung Pak Prabowo. Karena anak dengan orang tua tidak bisa terpisahkan ya. Jadi Mas Gibran itu adalah representasi daripada Pak Jokowi. Jadi begini, sebetulnya yang pertama kali ingin menjadikan Mas Gibran cawapres itu bukan Pak Jokowi, yaitu adalah Pak Prabowo Subianto sendiri, gitu. Jadi Pak Prabowo berkeyakinan ketika Pak Prabowo bisa berkolaborasi dengan Pak Jokowi, bisa didukung oleh Pak Jokowi, maka dia akan memenangkan pemilu. Kalau tidak didukung Pak Jokowi, maka dia akan kalah. Dan ini terbukti ketika dulu pada awal-awal 2023 elektabilitas Pak Prabowo di bawah Pak Ganjar, yang pada saat itu Pak Ganjar lebih didukung oleh Pak Jokowi. Namun hari ini ketika Pak Prabowo berdampingan dengan Mas Gibran, elektabilitasnya jadi nomor 1. Jadi ini merupakan keinginan dari Pak Prabowo sendiri, bukan keinginan Pak Jokowi. Dan ini juga dikuatkan ketika saya mendengar informasi daripada orang PDIP yang katanya dia mendengar informasi ini dari Ibu Puan. Jadi sehari sebelum pengumuman Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo, itu kan kita tahu semua di media lah, Mas Gibran itu bertemu dengan Ibu Puan dan mungkin pamit atau meminta izin gitu. Dan pada saat itu perbincangan itu Bu Puan menanyakan kepada Mas Gibran siapa sebetulnya yang ingin Mas Gibran ini jadi cawapres. Dan Mas Gibran katanya menjawab bukan Pak Jokowi, bukan Ibu, bahkan istrinya pun tidak setuju kalau Mas Gibran menjadi cawapres gitu. Tapi kehendak Mas Gibran, kata salah satu orang mendapatkan informasi dari Ibu Puan ini gitu. Dan kembali lagi kepada Pak Prabowo, sebetulnya kalau kita lihat secara psikologis memang Pak Prabowo 2 kali dikalahkan oleh Pak Jokowi.
Nampaknya kalau harus berhadapan langsung dengan Pak Jokowi, harus berhadapan lagi dengan Pak Jokowi, membuat dia tidak percaya diri. Dan memang pasti kalau memang Pak Prabowo tidak mengambil Mas Gibran, maka bukan tidak mungkin ketika Pilpres terjadi 2 putaran, maka Pak Prabowo akan berhadapan lagi dengan Pak Jokowi. Bisa saja mungkin di 2 putaran, atau bisa saja mungkin nanti lebih ramainya di 2 putaran. Misalkan yang lolos itu Pak Prabowo dengan Pak Ganjar ya. Ya otomatis kalau Mas Gibran tidak ada di samping Pak Prabowo, mungkin Pak Jokowi akan lebih mendukung Pak Ganjar, bisa saja kan. Tapi kalau untuk saat ini, kalau untuk Mas Gibran kalau untuk saat ini dengan adanya Mas Gibran, itu kan sudah diamankan suara Pak Jokowi oleh Pak Prabowo. Dan terbukti bahwa hari ini pemilih Pak Jokowi banyak yang migrasi dari Pak Ganjar kepada Pak Prabowo gitu. Jadi alasan yang paling mendasar juga, jadi yang belum publik pahami adalah sebetulnya bukan keinginan Pak Jokowi, tetapi keinginan dari Pak Prabowo Subianto sendiri yang menginginkan Mas Gibran untuk menjadi cawapresnya. Terus kalau ada pertanyaan, kok katanya Pak Jokowi tidak melarang? Oke, kita jawab. Memang betul, Pak Jokowi itu bisa saja melarang atau mengizinkan Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo Subianto. Tetapi kalau kita lihat psikologis Pak Jokowi, mungkin Pak Jokowi kalau saya lihat memiliki yang namanya hutang budi politik. Jadi ketika 2019 lalu kita semua bahwa lekat sekali pemilu pada waktu itu dengan polarisasi, kemudian juga dengan istilah cebong kampret yang seolah-olah Indonesia ini sedang tidak baik-baik saja, sedang tidak kondusif begitu ya. Ada kerusuhan juga terkait dengan komplain hasil pemilu dan seterusnya. Jadi di 2019 lalu itu Pak Jokowi menemui Pak Prabowo untuk rekonsiliasi, dan kita nggak tahu apa yang disampaikan beliau pada waktu itu pada saat pertemuan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo. Apakah mungkin di situ ada kesepakatan ketika Pak Prabowo bergabung dengan Pak Jokowi atau rekonsiliasi, maka 2024 Pak Jokowi akan mendukung Pak Prabowo? Kita juga nggak tahu ya. Dan bisa saja seperti itu, kalau dalam politik kan tidak ada yang tidak mungkin ya, kecuali membangunkan orang yang sudah meninggal gitu ya. Namun pada akhirnya Pak Prabowo waktu itu menyetujui menjadi Menteri Pertahanan. Dan secara psikologis Pak Jokowi mungkin di sini juga ada semacam balas budi politik ke Pak Prabowo, sehingga dengan mengizinkan Mas Gibran menjadi cawapres Pak Prabowo itu mungkin bagian daripada balas budi juga sebetulnya gitu. Kemudian di sisi yang lain juga psikologis Pak Jokowi dengan PDIP nampaknya saat ini kurang begitu baik-baik saja. Kita lihat ketika Ibu Megawati seolah-olah menyembelihkan Pak Jokowi kalau tidak ada PDIP ya kan, dan seterusnya gitu. Artinya di sini kalau saya lihat juga wajar kepada Pak Jokowi jika memang berlawanan politik gitu, karena PDIP itu dulu tuh sebetulnya ketika pemilu 2009 misalkan, itu kan suaranya sangat rendah sekali. Tapi di pemilu 2014 dan 2019 ketika ada Pak Jokowi, maka PDIP memenangkan pemilu atau juara umum lah ya kan. Jadi kalau di sini saya lihat nampaknya PDIP terlalu arogan juga gitu, tidak berterima kasih kepada Pak Jokowi. Jadi mungkin Pak Jokowi juga ingin menunjukkan diri juga kepada PDIP bahwa sebetulnya kalaupun tidak ada PDIP bahwa Pak Jokowi itu kuat. Ya intinya kita lihat saja di 2024 pertarungan Prabowo Gibran melawan Ganjar Mahfud siapa yang unggul, dan nanti akan kita simpulkan setelah melihat hasil daripada Pilpres nanti. Terima kasih sudah menonton video ini dalam acara Balik Bahas Politik.